Halo semuanya, apa kabar? Jadi kalau kalian ingat sama Funtech Studio Pro, mereka tuh ada rilis versi yang keduanya sekarang. Nah, jadi si Funtech Studio Pro yang versi pertama itu tuh ada di isu di mikrofonnya, yang dimana secara kualitas bisa dibilang menurut gue memang agak kurang at that time ya, pas gue nge-review itu. Meskipun sebenarnya mereka tuh ada ngerilis batch setelahnya yang bisa dibilang punya kualitas mikrofon yang lebih bagus ya, itu tuh exactly pas gue lagi bahas Funtech Tamago 2 kalau nggak salah, itu barengan, dan mic-nya tuh udah di-improve. Dan ini akhirnya mereka ngerilis versi yang keduanya yang bisa dibilang lebih matang lagi, karena yang versi yang pertama bisa dibilang pas rilis belum begitu matang, harus direvisi dulu dengan firmware update, baru bisa lebih baik secara performance. Dan sekarang yang versi keduanya ini bisa dibilang dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang udah lebih matang dan lebih siap lagi buat di-deliver ke kalian. Kalau dari desain sebenarnya dia kurang lebih sama persis kayak versi yang pertamanya. Yang beda itu cuma ada di kabel coil yang ada di headsetnya aja, dan sisanya itu sama persis. Jadi desainnya ya bisa dibilang simple, minimalis, enak dilihat, dan nggak kelihatan kayak headset gaming. Jadi kalau misalnya mau dipakai selain main game di rumah, kalian bisa bawa pakai pergi jalan-jalan kemana segala macam, itu bisa pakai headset ini juga. Dan gue sempat nanya ke Funtech juga kenapa mereka nggak ada ngerubah sisi desainnya sama sekali ya, karena memang tidak ada yang perlu di-fix sama sekali dari Funtech Studio Pro yang pertama, karena di Funtech Studio Pro yang pertama secara desain udah oke, dari sisi kenyamanannya pun juga udah bagus, jadi mereka keep yang sudah bagus lah di sini dan nge-improve hal-hal yang masih kurang di versi yang pertama, which is adalah bagian dalam atau jeroannya si headset ini. Dan Funtech Studio Pro yang pertama pun bisa gue akuin dari sisi desain dan kenyamanan, ini salah satu yang paling enak di range harga 600.000, karena dia tuh headsetnya bener-bener ringan banget, clampingnya juga sama sekali nggak sakit di kepala ya. Jadi pas, kalaupun buat gue yang pakai kacamata, ini tuh bener-bener nggak nggak neken kepala lo. Jadi kalau misalkan kita main game berjam-jam, ini bener-bener enak dipakainya, kayak nggak pakai headset aja sih rasanya. Dan frame-nya overall mereka masih keep pakai plastik karena fleksibel ya, dan dia juga bagusnya plastiknya itu fleksibel. Jadi kalau misalkan kita tekuk-tekuk kayak gimana gitu, dia nggak bakalan patah, karena di headset-headset plastik lain yang kelihatannya lebih robust, tapi ternyata kenyataannya malah banyak juga yang gampang patah, terutama di bagian sininya. Tapi karena dia strong banget, mau di stress test kayak apapun dia juga nggak kenapa-kenapa sih so far. Mungkin banyak yang mikir build quality-nya jadi dikorbanin untuk ngejeringan sama kenyamanannya. Tapi kalau gue lihat dari brand lain, contohnya kayak Logitech, sekarang Logitech semua yang baru-baru terutama ya, untuk headset sendiri gue lihat udah mengarah ke desain kayak begini semua, udah desainnya plastik semua, fleksibel, ringan, dan intinya mereka ngejar nyaman lah. Karena sepengalaman gue selama ini nge-review headset gaming yang build quality-nya robust, keras, kaku, itu tuh kebanyakan kalau dipakai lama jadi nggak enak dan segala macam. Jadi jujur kalau buat pakai sehari-hari, gue prefer sama desain dan model kayak begini, karena ya lebih bisa dipakai lama. Karena buat apa keras, kaku, tapi kalau dipakai lama bikin sakit kepala. Terus earcup-nya juga fleksibel, bisa ditekuk kayak begini, dan dia ada dapat pouch juga. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa pergi kemana-mana, itu bisa bawa si pouch-nya juga. Earcup-nya juga masih kain, sama kayak Funtech Studio Pro yang sebelumnya. Terus juga kainnya juga nggak gatel, nyaman, dan dia nggak terlalu ngebekep panas. Memory foam-nya pun juga enak, empuk. Dan untuk sealing-nya sendiri, menurut gue seal-nya udah bagus dan udah bisa ngunci suaranya di sekitar sekeliling telinga gue ya. Jadi dari sisi seal, kenyamanan, segala macem, ini gue bisa confirm buat 600.000 ini nyaman banget. Dan buat urusan panas, meskipun dia pakai kain, kalau misalnya kalian pakai headset ini dalam jangka waktu yang cukup panjang, itu bakal tetap panas juga, karena yang namanya telinga kita ditutup pakai sesuatu, mau pakai bahan apapun, itu lama-lama juga bakal panas. Cuman bedanya karena dia kain, jadi berasanya kayak mungkin panasnya lebih lama lah gitu. Terus buat koneksinya juga masih sama, lengkap semuanya ada. Wired bisa, buat Bluetooth juga bisa. Terus dongle-nya pun dia juga punya 2 mode, bisa USB-A, bisa USB-C juga. Dan jadinya untuk si mode dongle-nya sendiri bisa banyak banget, bisa di PC, laptop, bisa di HP, bisa di Nintendo Switch pun juga
bisa kalau kalian mau pakai si dongle-nya supaya koneksinya tuh lebih minim delay lah. Dan menurut Fantech koneksinya mereka upgrade yang dimana Bluetooth-nya sekarang mereka bisa sampai sejauh 30 meter sih menurut mereka. Dan buat koneksi dongle sendiri gue udah coba pakai buat main game, koneksinya bagus, udah nggak berasa ada delay, dia udah kayak wired aja, jadi buat main game kompetitif, FPS segala macem ini udah bagus dan udah cukup reliable menurut gue. Terus buat kontrolnya kurang lebih masih sama, dia ada di sebelah ear cup yang kiri ya, jadi dia ada tombol power, ada tombol mute-nya juga, ada volume, di bawahnya ada gonta-ganti koneksi, dan ada USB-C buat charging sama mode wirednya. Nah, sisi bagusnya karena dia USB-C, jadi si headset ini bisa dibilang udah built-in DSP. Jadi kalau misalnya kalian pakai koneksi wired dan kalian colok ke PC manapun, ke HP manapun, suaranya bakal tetap sama dan gak berubah. Lanjut buat kualitas suaranya, jujur gue udah lupa-lupa inget sama Fantech Studio Pro yang sebelumnya ya, karena udah lumayan lama headsetnya gue juga kayaknya udah nggak ada. Harusnya secara sound signature masih kurang lebih mirip, cuma bedanya di Fantech Studio Pro ini mereka ada bilang dari sisi driver dan segala macamnya juga ada upgrade. Jadi untuk sound signature-nya, yang pertama untuk bassnya sendiri dia sedikit lebih ngebass atau bisa bilang low-nya tuh lebih forward daripada versi yang sebelumnya, karena versi yang sebelumnya itu bener-bener balance neutral banget gitu, tapi di sini bassnya lebih berasa ya, karena ear cup kain seperti ini biasanya tuh punya bass yang nggak begitu besar, tapi di sini slightly di boost gitu ya, jadi biar lebih ada bassnya atau lebih berbody lah, bisa dibilang begitu. Dan untuk mid sendiri atau vokalnya juga bagus, bersih, suara vokal cewek juga nggak ada yang nusuk, instrumen yang tinggi-tinggi pun juga nggak ada yang nusuk, dan rapi juga midnya, jadi gue no problem. Buat resolusi suara dan juga clarity-nya bagus, bersih, jernih buat di harga 600.000. Sesuai ekspektasi gue banget. Terus soundstage-nya karena dia pakai kain juga ear cup-nya, jadi soundstage-nya tuh dia bisa dibilang cukup laid back ya, tapi luasnya ini masih masuk dalam kategori headset close back lah, nggak selebay sampai luas soundstage-nya kayak open back gitu, nggak kayak gitu. Dan untuk imaging-nya juga bagus buat dengerin musik sendiri atau lagu. Gue udah bisa ngebayangin arah suara instrumen, gitar, bass, drum segala macam dari arah yang berbeda, dan seberapa jauh, seberapa dekat, dari arah jam berapa gue udah bisa ngebayangin. Dan buat main game sendiri pun juga udah aman ya, gue bisa dengerin footsteps, gue bisa dengerin suara tembakan, dan gue coba main di Delta Force ini, gue udah bisa dengerin arah suaranya dengan cukup akurat, dan gue nggak pernah miss sih ya pas selama main Delta Force ini gitu. Cek, ini adalah suara mic dari Fantech Studio Pro V2 ya, dan ya kualitasnya kurang lebih kayak begini. Ini gue colok langsung pakai dongle USB-A-nya ya, dan USB-C-nya juga kualitasnya kurang lebih sama, dan kualitasnya kurang lebih kayak gini. Secara clarity, power menurut gue bagus. Memang ada sedikit perbedaan daripada versi yang Studio Pro pertama. Kalau versi Studio Pro pertama bisa dibilang suaranya lebih raw, lebih polos gitu ya. Sementara kalau yang ini suaranya lebih sedikit ada kompresinya untuk noise cancelling ya, buat bisa nge-cancel semua suara yang ada di sekeliling gue. Ini gue lagi nyalain air purifier, harusnya sih nggak kedengeran ya. Dan kurang lebih suaranya kayak begini. Kasih tahu gimana pendapat kalian di komen di bawah. Tes ini suara mic-nya sama, masih pakai headset yang sama dengan koneksi Bluetooth ya, dan kurang lebih suaranya kayak begini. Secara sound signature harusnya kurang lebih sama. Kalau dari Audacity kelihatannya ini powernya lebih gede ya, tapi harusnya pas ketika diekspor jadi video, harusnya secara volume, secara gain harusnya kurang lebih sama didengar di telinga kalian ya. Gue nggak tahu kenapa di Audacity katanya lebih gede, tapi ya kurang lebih kualitas melalui Bluetooth-nya kayak begini. Selain itu dia juga punya software, jadi dia kurang lebih software kayak begini, lumayan simple, bisa atur volume mikrofon sama headphone-nya juga. Terus kalau mau kita nyalain monitoring juga bisa kita dengerin suara kita sendiri. Ada EQ juga, EQ-nya ada banyak, bisa kalian pakai preset yang ada di sini, mau custom juga bisa ya. Terus habis itu dia juga punya fitur virtual surround sound yang gue tidak saranin kalau kalian mainin game kompetitif. Terus dia juga ada mic effect juga kalau kalian pengen coba-coba ganti kayak ala-ala voice changer gitu, ini juga bisa. Dan intinya software cukup simple, dan semua hal yang perlu dikontrol itu semuanya ada di software-nya kalau kalian butuh. Dan buat kesimpulannya, Fantech Studio Pro V2 ini ya bisa dibilang kembali lagi ya upgrade-nya Fantech Studio yang sebelumnya. Ya dimana gue bisa bilang Fantech Studio yang pertama bisa dibilang ada hal-hal yang kurang matang, terutama mikrofonnya ya, itu kualitasnya benar-benar pada waktu itu cukup mengecewakan, tapi di upgrade ke versi batch yang baru, tapi ya mungkin sudah tertutup ya hype-nya atau gimana, dan mereka memutuskan buat rilis versi V2-nya yang lebih matang lagi dan di-upgrade lagi. Mikrofonnya langsung bagus juga, terus juga koneksinya lebih oke Bluetooth-nya, dan juga kualitas suaranya sedikit dirubah dari versi yang
sebelumnya, meskipun masih punya karakteristik yang cukup sama lah. Dan ya buat kalau kalian butuh headset di harga 600.000 yang ringan dan nyaman kayak begini, gue bisa rekomenin ini ke kalian. Ini salah satu yang paling nyaman menurut gue di range harga 600 ribuan. Dan ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Vantex Studio Pro V2 ini. Kayaknya nggak ada lagi yang bisa gue bahas. Dan ya, itu aja. Seperti biasa, komen di bawah gimana pendapat kalian. Jangan lupa subscribe. Gue Luis dari Keren TKD. Sampai jumpa di video berikutnya.